Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang deployment. Deployment ini adalah tahap terakhir dari metodologi pengembangan data mining secara KRIS-DM. Nah, deployment ini ada beberapa hal nanti yang kita bahas. Pertama, masalah library Pickle. Pickle ini menyimpan model data mining yang sudah kita evaluasi bagus, itu kita simpan nanti dengan Pickle. Nah, deployment aplikasi Python, aplikasi data mining berbasis Python yang akan kita lakukan nanti hasilnya berbasis web, aplikasi web. Karena aplikasi sekarang itu yang populer itu kalau tidak web itu mobile, Android ya. Tapi untuk kasus ini deploy kita ke aplikasi web. Jadi kenapa ada deploy aplikasi? Karena yang kemarin waktu Anda cobakan pakai Jupyter itu masih prototype, belum bisa digunakan oleh user, belum bisa digunakan oleh user. Jadi kita harus deploy dia menjadi aplikasi yang bisa digunakan oleh user. Apakah itu web atau aplikasi lain nanti mobile atau mungkin desktop gitu ya. Nah ini kita yang pertengahan lah, kita menggunakan yang mau kita buat nanti jadinya aplikasi web. Yang ketiga, nah kita pakai untuk webnya kita pakai Flash, pakai Flash frameworknya. Ya. Ini ada satu lagi pakai Django ya, bisa pakai Django kalau Python mau dijadikan aplikasi web ya. Tapi ini kita menggunakan framework namanya Flash. Kemudian karena mau langsung online, bisa langsung diakses, kita pakai server Heroku nanti. Ini aplikasi cloud yang sekitar 500 mega masih free ya. Nah, aplikasi cloud, kebetulan dia matching dengan Plus ya, dengan Plus ini ya, matching dengan di server Heroku ini bisa langsung jalan gitu aplikasi Python yang kita buat berbasis atau dengan framework Plus. Nah kemudian editor yang kita gunakan nanti VS Code untuk ininya ya, untuk aplikasi Python-nya nanti. Jadi tidak mesti pakai Jupyter ya. Untuk kasus mendeploy itu bagus pakai VS Code nanti. Kemudian, nah Anda nanti sekaligus nanti belajar Git ya. Nah, Git itu kayak GitHub ya. Ini kan kalau GitHub kan udah pada punya ya. Git ini letaknya di desktop nanti. Nah, kita melalui Git nanti kita akan mengupload aplikasi kita ke server Heroku ini. Heroku ini. Nah, jadi berbagai keterampilan ini sangat penting untuk Anda. Makanya ini dijadikan UAS sama saya ya. Dan nanti kalau perlu ya kita tambah waktu untuk belajar ini nanti mungkin hari Sabtu ya. Nanti kita lihat lah ya, apakah bisa hanya karena ini kan udah pertemuan 14 ya. Nanti bisa saya tambah nanti satu pertemuan lagi ya. Oke, itu yang mau kita bahas pada malam ini. Pada hari ini ya. Oke, nah ini kembali diingatkan Anda tentang fase pekerjaan saat kita mau membangun aplikasi data mining. Mulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation ini minggu lalu. Lalu kita sudah mengevaluasi, ya kita contohkan kemarin mengevaluasi model klasifikasi, bagaimana dari evaluasi itu kita bisa menguji ya, apakah aplikasi kita itu sudah cukup bagus, dalam hal ini ukurannya kan minggu lalu akurat ya, apakah sudah akurat, apakah sudah layak untuk digunakan oleh user. Nah, kalau sudah layak kita deploy. Deploy itu apa? Deploy itu kita buatkan ke bentuk aplikasi yang bisa diakses oleh user. Nah, kalau ini tahap dari data understanding sampai evaluasi, kemarin kita kan pakai Jupyter saja. Nah, Jupyter itu hasilnya adalah aplikasi dalam bentuk prototype. Ya, prototype. Itu prototype itu ya digunakan untuk pengembang atau untuk mencoba ya, menguji. Nah, gitu. Nah, untuk deploy, nah ini ya, kita akan coba deploy-nya, kita pilih aplikasinya. Ini contohnya adalah aplikasi web. Oke. Nah, selama kita mendeploy, ini tool yang kita butuhkan nanti. Library Pickle ya, kalau nggak ada nanti bisa
Saya rasa kalau pakai Anaconda ini langsung udah ada ya pickle ya, nggak perlu di pip ya, nggak perlu di pip install. Kemudian nanti, nah ini Flash ini nanti ada ininya sendiri ya, untuk codingnya itu dia punya kode-kode tersendiri nanti ke HTML kita ya. Ini Heroku. Nah, Anda buat akun nanti di Heroku, kemudian paste code dan selanjutnya. Oke, nah ini sebenarnya materinya ini banyak. Ini teori-teorinya banyak, tapi ini intinya nanti supaya ini kan bisa Anda baca aja ya. Ini kebanyakan untuk pemahaman Anda ya. Tapi mulai dari halaman 116. Ini banyak sekali kemarin saya ikut di pelatihan di Kominfo ya. Ini materi apa nih? Teorinya. Karena kita butuh praktek start halaman berapa ya? Mulai yang kita langsung ke yang bisa dipraktekkan. 116 ya. Kalau nggak salah 116. Saya lihat dulu ya. Ya ini dia. Nah, dari sini. Dari halaman 115. Jadi mulai dari sini nanti ini kita cobakan sampai aplikasi kita nanti jadi aplikasi web. Bisa diakses di web dan bisa kita letakkan ke server. Gitu nanti ya. Dari sini nanti. Nah, ini langkah-langkah ini nanti kita cobakan. Contoh jadinya ya. Nanti kita cobakan. Sini udah lengkap ya. Nah, ini masuk ke teori lagi ya tentang Heroku ya. Nah, saya udah coba ringkas untuk percobaan ya. Ringkasannya nanti kalau yang detailnya Anda bisa baca lagi nanti di sini yang ke halaman pertama tadi ya. Itu ringkasan bagaimana kita mendeploy prototype yang model yang sudah kita buat pakai Python ya, pakai editornya Jupyter. Kita bisa jadikan aplikasi web gitu. Nah, ini halaman yang pertama. Wow, banyak banget materinya ya. Nah, ini dia. Ini ringkasannya ya. Ringkasan untuk membuatnya. Jadi, kalau aplikasi data mining kita sudah kita rancang, kita bangun dan kita uji ya pakai Python ya, kita pakai Jupyter. Nah, kita mau jadikan dia aplikasi web. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ini ada beberapa persiapan. Yang pertama, aplikasi yang sudah jadi itu disimpan ya, disimpan ya menggunakan library pickle ya. Ada beberapa gitu ya, tapi yang banyak orang pakai library pickle ya. Ini perintahnya cukup dua begini aja. Import pickle. Nah, pickle DAM ini contohnya kita kemarin buat model, ini nanti tergantung nama apanya ini, nama modelnya waktu kita bangun ya. Ini kan jadi nama variabel ya. Jadi kita melakukan training terhadap model kita itu waktu kita ngasih perintah feed. Nah, ini kita letakkan di sini namanya ya, nama modelnya. Ini contohnya ini pakai SVM linear ya, regresi linear ya. Kemudian ini nama file penyimpanannya nanti ya, kita simpan nanti. Jadi model kita itu kita simpan gitu. Ya, kenapa harus disimpan? Karena nggak mungkin di aplikasi web kita ya yang di server web kita itu nanti kita melakukan training, melakukan testing. Nah, itu nggak mungkin. Jadi yang mau kita upload ke web itu yang sudah jadi, yang sudah dari proses data preparation, dari proses modelingnya ya, membangun modelnya sampai ke evaluasinya. Nah, kalau kita udah jadi, kita simpan aja itu parameter-parameter dari model yang sudah dibangun itu. Nah, cara menyimpan modelnya itu pakai pickle. Nah, ada satu lagi zip-lib ya, yang juga sama ya gunanya ya. Tapi ini kita menggunakan pickle nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus install Git di komputer Anda. Nah, Git. Ya, Git itu pasangannya biasanya GitHub ya. Nah, ini mau saya tanya ini. Siapa yang udah punya GitHub? Ayo, angkat tangan. Yang sudah buat akun di GitHub. Angkat tangan itu apa? Raise hand. Siapa yang udah di GitHub? Waliul, Yusuf, Krishna.
Apalagi? Daniel. Orang IT itu enggak, Instagramnya itu GitHub, nah, gitu kata instruktur saya dulu gitu ya. Ya kalau belum nanti Anda buat GitHub ya. Nah ada GitHub yang letaknya, kalau GitHub itu kan cloud ya, letaknya di internet ya. Ada GitHub yang letaknya di komputer kita, namanya Git. Nah ini nanti kalau Anda belum punya, Anda install ya. Git di sini ya, install nanti. Install aja nanti aplikasi Git. Saya nggak tahu di aplikasi ini komputer saya baru ya ada nggak? Kalau nggak ada nanti kita install ya. Kemudian Anda buat akun di Heroku. Heroku ini adalah salah satu cloud yang tempat orang bisa mengupload, mencoba-cobakan aplikasinya ya. Namanya Heroku ya. Ini sampai berapa gitu batasnya ya? 50 mega atau 500 mega ya, saya lupa ya. Ini masih gratis ya. Tapi untuk aplikasi kita nanti bisa. Anda buat akun nanti di Heroku, karena di Heroku ini sudah terbukti aplikasi Python yang kita buat berbasis Flash tadi bisa jalan ya nanti. Ada nggak yang sudah punya akun di Heroku? Ada nggak ini yang punya ya? Ini cara menurunkan tangan gimana ya? Tuh tangannya saya turunkan. Ada nggak yang sudah punya di Heroku? Belum ya? Kalau belum, kalau lagi megang komputer Anda buat aja, buat akun biasa. Buat akunnya nanti. Sama ya, GitHub juga itu kalau Anda belum GitHub ya, Git ya. Kalau Git nanti diinstal di komputer kita, kalau GitHub itu kita buat akun gitu kalau GitHub. Nah, VS Code, wah ini pasti semuanya udah pada punya ya VS Code. Aplikasi wajib ini sekarang ini untuk programmer ya. Dulu kita pakai apa? Macam-macam ya dulu, Notepad++ gitu ya. Apalagi Sublime gitu ya. Sekarang programmer banyak pakai VS Code. Ya kita pakai VS Code lah, karena plugin-nya ke Python, bahkan ke Jupyter juga dia udah ada plugin deh di VS Code ini. Punya Microsoft ya, gratis ya. Ada kalau belum punya Anda. Kalau belum punya keterlaluan ya. Gimana Anda buat program ya? Pakai Sublime atau pakai apa? Notepad++ ya, sama fungsinya ya. Cuma VS Code ini ringan dan aplikasinya lengkap ya, plugin-nya lebih lengkap. Nah, kemudian nanti kita harus menyiapkan template index, template tampilan HTML kita dalam file index HTML nanti. Kayak tampilan biasa ya. Nah, template lah gitu ya, dalam hal ini pakai template ya. Atau kalau Anda pakai Bootstrap boleh juga ya, pakai Bootstrap ya, asal tahu meletakkan codingnya nanti. Karena nanti di index HTML kita kombinasikan dengan kode Flash ya. Flash ini pakai kode ini Jinja ya, Jinja Template Engine nanti ya. Kalau Anda mau belajar lebih jauh tentang bagaimana formatnya ini, Anda mencarinya di internet, di Google pakai ini ya, Jinja ini ya, coding Flash ya, yang bisa diletakkan di HTML ya, diincludekan di HTML kita. Makanya kita berbasis framework-nya Flash tadi. Kemudian menyiapkan ini file program Python nanti. Nah, untuk di aplikasinya kita siapkan dalam bentuk aplikasi Python, yang di dalam aplikasi ini itu ada menggunakan library Flash ya. Maksudnya library Flash for Python ya. Jadi nanti ada import Flash gitu ya. Kemudian nanti ada menginstal ini model yang sudah kita simpan di sini tadi ya, model PKL ini gimana mengaksesnya. Kemudian bagaimana menghubungkannya ke HTML. Nah, itulah nanti yang isi dari file Python kita. Jadi nggak kayak Jupyter kemarin. Ada formatnya lah nanti. Nah, itu persiapannya nanti yang harus Anda lakukan ya. Ini contohnya ya. Nah, ini kalau udah jadi nanti ini contohnya punya saya waktu ikut pelatihan dulu ya. Masih jalan nggak ya? Coba. Wah, ini Heroku servernya lambat ya. Ini contohnya nanti. Jadi seperti ini nanti. Ini aplikasi Ini di engine-nya pakai Python ya. Cuma ini kan tampilannya web. Nah, ini kemarin ada waktu di pelatihan untuk dosen-dosen kemarin ya.
Nah, ini contohnya ya. Ini aplikasinya untuk apa ini? Memprediksi besar asuransi. Nah, misalkan umur berapa? 55. Jenis kelamin laki-laki. Rokok tidak. Kira-kira akan berapa dia dapat asuransi gitu dari sebuah perusahaan asuransi. Kita klik, dapatnya $12.769. Nah, gitu. Ini aplikasi ini dibuat waktu dibuat ini tentu pakai Jupyter dulu ya. Aplikasi ini ada 3 variabel ya, ada usia, jenis kelamin, dengan perokok ini 3 variabel. Oh, ini regresi nih, ini regresi ya. Variabel ininya, variabel inputnya usia, jenis kelamin, nama perokok. Variabel outputnya ini estimasi tentang biaya asuransi. Nah, nanti Anda minimal bisa buat inilah, buat aplikasi seperti ini ya. Nanti boleh mau regresi, mau klasifikasi ya, mau apalagi mau clustering ya dan sebagainya, nanti bisa dibuatkan gitu ya. Dan bisa diupload ke ini Heroku ya. Ini Heroku. Walaupun ada nama saya, tapi ini letaknya di heroku.com. Ini herokuaplikasi.com. Oke, itu nanti ya, itu contohnya nanti jadinya ya. Nah, setelah ini udah siap, setelah ini sudah punya gitu ya, sudah punya. Nah, ini cara menguploadnya, cara mencobanya di desktop, kemudian menguploadnya nanti ke server Heroku itu. Nah, jadi nanti pertama, ini yang pertama kita membuat environment ya. Jadi setiap aplikasi kita kan sistemnya sistem Docker ya. Jadi menjalankan aplikasi Python ke bentuk aplikasi yang bisa digunakan user itu bisa berbasis VM ya. Ini makanya ini nanti ada baca aja nanti. Bisa berbasis virtual machine, bisa ini pakai Docker. Kita kan sistemnya Docker ya. Jadi setiap aplikasi yang kita buat itu environment-nya harus kita buat sendiri ya. Environment-nya harus kita buat sendiri masing-masing gitu. Karena nanti yang akan kita upload ke servernya. Nah, kalau kita kan aplikasi web ya. Jadi setiap aplikasi berbeda letak namanya, istilahnya environment. Ini perintahnya nanti kalau pakai Conda ya. Nanti pakai Conda aja ya, Conda create, nanti ini kita maunya namanya apa, nanti Python kita versi berapa nanti. Misalkan 3,8 atau 3,9. Kemudian kita aktifkan environment-nya. Jadi kita aktifkan ini namanya nanti sama dengan namanya apa gitu. Nanti udah saya beri namanya ya. Nah, kemudian kita install nanti beberapa library yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Nah, model kita ya. Nah, model kita biasa kan ini pakai Escalent ya. Makanya biasanya di sini ada Escalent, kita install environment ini ya tadi ya, setelah kita create Escalent, mungkin ada NumPy nanti dan sebagainya, nanti itu kita install nanti supaya masuk ke environment itu. Nah, kalau udah jadi baru nanti aplikasinya bisa kita coba. Nanti ini langsung jadi aplikasi web kalau sudah ada ininya ya. Kalau ini tadi ini yang penting ini template-nya ini, template dengan yang menyiapkan aplikasi Python-nya ya. Ini di dua ini yang nanti perlu Anda pelajari lebih lanjut ya setelah di perkuliahan ini. Yang dua ini yang kita perlu asah terus gitu ya. Kemudian create new application. Nah, baru kita ke Heroku-nya. Nah, ini yang 5 sampai 7 ini cara mengupload-nya ke Heroku. Jadi kita pertama setelah kita punya akun, kita create, kemudian kita login ke Heroku, baru ini proses ngupload-nya. Pakailah apa? Pakai Git kita. Makanya harus ada Git ini. Git-nya harus diinstal dulu di komputer kita. Nah, ini perintah-perintah Git-nya ya. Jadi perintah Git itu Git init, ini menandai letak folder kita ya, jadi kita harus masuk dulu ke folder Git kita ini. Nama inisialnya ya. Git remote ini nanti Git remote ini kita menghubungkan aplikasi kita ke server Heroku, kan tadi udah login ya. Kan tadi sini udah kita create new aplikasi, kita kasih nama nanti. Nah, namanya ini disamain ini dengan nama sini supaya nanti dia terupload ke sini.
Ini git add titik. Nah, git add titik ini maksudnya kita memasukkan folder kita ini ke dalam sebuah tempat penampungan gitu. Kita tandai ya. Kalau titik berarti semuanya ke dalam, termasuk semua di subfoldernya gitu kita masukkan. Nah, git commit, nah ini kita memberi tanda bahwa nanti ini folder yang sudah kita add ini nanti akan kita upload ke server. Nah, inisialnya deploy. Ini kita beri inisial, boleh namanya apa saja ya, tapi kita beri nama yang mudah dikenal lah. Contohnya ini diberi namanya deploy aplikasi regresi atau aplikasi saya yang pertama, apa saja boleh. Tapi nanti ini akan menjadi nama ya, karena fungsi git ini kan kita bisa ya fungsi git ya sama dengan GitHub. Kenapa ada git atau GitHub? Tujuannya adalah untuk men-track ya, men-track aplikasi atau coding yang kita buat. Kalau kita buat coding sebulan yang lalu, hari ini kita teringat codingnya dulu itu, asalkan kita commit, kita bisa kembali ke coding kita sebulan yang lalu. Nah, sebenarnya tujuannya itu ya. Nah, nanti setelah jadi, kita upload ke server, misalkan ke GitHub. Untuk contoh ini, kita menguploadnya ke Heroku, nggak ke GitHub ya, karena kita mau langsung diakses tadi. Itu sebenarnya ke fungsi Git ya. Nah, ini git commit ini untuk memberi tanda bahwa di posisi ini mau kita tandai agar nanti kita bisa kembali ke sini. Nah, itulah kira-kira maksudnya commit ya. Ini baru kita upload, ini git push, ini kita upload ke server Heroku ya, ke yang tadi di sini namanya Heroku. Kita akan beri nama ini ya. Yang kita ke server Heroku, ke dalam ini master ya, ke ini storage-nya ya, storage yang kita tersedia di Heroku. Nah, begitu. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, sekarang yang penting kan percobaannya ya. Yang penting percobaannya. Gimana percobaan? Oke, coba kita coba ya. Pertama, kita apa dulu ya pertama, guys. Zoom. Ya. Ada pertanyaan dulu ya? Gak ada ya, langsung percobaan ya? Ya, pertama saya mau cobakan ke ini dulu ya. Saya mau masuk ke Jupyter dulu saya. Saya masuk ke folder saya di Jupyter. Nah, di sini. Pakai Microsoft Edge. Ya. Jadi kita coba ke langkah yang pertama tadi ya. Ini di sini. Nah, ini di aplikasi evaluasi. Ya, contohnya ini yang minggu lalu ya. Misalkan kita sudah punya aplikasi, ini aplikasi modelnya model regresi ya. Digunakan untuk memprediksi data tertentu, termasuk jenis iris setosa, iris versi color, atau iris virginica, kan itu kemarin. Kita minggu lalu udah kita cobakan itu yang berbagai algoritma klasifikasi ya. Ada logistic regression dengan
hasil conversion metriknya seperti ini ya. Ya, ini ada error sini 2 ya. Support vector machine. Ini juga ini yang enggak errornya, ini yang true-nya. Yang errornya ini di iris berginika ya. Ada hypervector machine ini yang linear. Ini yang bersih ini. Ini enggak ada errornya. Nah, makanya ini kita catat gitu. Oh, ini apa ini? Ini modelnya apa ini yang enggak ada errornya? Bagus ya daripada yang 2 di atas. Nah, kita lihat yang kita untuk fungsi pembelajarannya di mana? Kan ini fit ya. Nah, ini kan fungsi pembelajarannya. Jadi yang kita simpan nanti ini. Nah, SPM linear ini yang kita simpan dengan menggunakan pickle tadi. Ini kemarin apa ini? Ini yang pakai. Nah, ini kalau pakai poly ini kurang, ini paling jelek ini. Nah, jangan dipakai dulu karena kita belum perbaiki ini. Nilai gamanya kan pasti bisa diperbaiki kemarin. Ini juga lumayan ya. Cuma ini ada errornya 7. Masih lebih bagus yang SPM linear tadi ya. Decision tree ini juga masih ada error di sini yang 4. Ini kan coefficient metrik ya. Ini decision metri yang pakai hyperparameter. Ini juga errornya di sini masih ada 3. Naive bias, wah ini ada error sini, error di sini, error di sini. K-nearest, ini juga ada error 3 ya. Ada bos masih ada. Ternyata yang nggak ada error cuma 1 ya, SPM linear ini. Nah, kalau kita udah pilih gitu, terserah mau pakai apapun nanti, tergantung kasusnya ya. Kebetulan kasus ini, masalah kasus mengklasifikasikan jenis bunga ya, dengan dataset iris kemarin ya, yang kita ambil dari Kaggle kemarin, kita udah putuskan mau pakai yang SPM linear. Ya, support vector machine yang kernelnya linear. Nah, yang ini. Kenapa? Karena katakanlah ini errornya paling dikit ya. Akurasinya nih 100%. Wah, ini memang benar-benar sempurna ini kalau untuk kasus data iris dia ya, pakai SPM linear. Nah, kita mau simpan ini. Nah, pakai pickle ini. Pakai pickle. Nah, ini. Cukup perintahnya import pickle, kasih perintah pickle dump SPM linear. Nah, begini aja, 2 perintah ini aja. Langsung modelnya tersimpan ini. Namanya model PKL. Ini kalau kita jalankan, kita simpan. Jadi nanti yang kita gunakan di web ya, yang kita ini karena belum ini ya. Harus di-run dulu semuanya. Belum run ya. Karena yang SPM linear ini belum run juga di atas kan. Jadi kita bisa jalankan semua ini cell run all gitu. Jangan jalankan pasar 1. Nah, udah jadi. Udah jadi ya. Udah jadi. Ini kita jalankan. Ini ini dia. Sudah. Ini langsung ada file model PKL yang kita melihatnya di sini. Ini dia. Ini jadinya. Ini nanti yang kita gunakan ini model PKL. Itulah yang tadi di langkah yang ini. Langkah ya. Yang langkah ini tadi. Yang langkah yang ini dia nomor 1 ya, menyiapkan model. Nah, kita harus menyiapkan model dulu. Siapkan model. Oke, sudah ada model titik PKL. Nah, kemudian kita mendownload Git. Nah, ada nggak Git? Saya juga nggak tahu ya, di ini saya ada nggak Git. Coba kita lihat ya. Ada nggak Git-nya ya? Ngeceknya ini ketik aja Git ya. Wah, udah ada ini ya. Ini Git ini. Ini Git. Kalau belum ada, Anda install aja nanti. Kan ada linknya tadi. Nanti kita masuk ke busnya biasanya. Kalau kita mau mengupload ke GitHub ya. Nah, pakai komen ya. Nah, ini pakai komen ya. Kalau pakai GUI boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kita kan orang IT ya. Pakai komen lah. Masa pakai apa? Supaya Anda tahu tadi Git ini ada Git login ya. Ada Git sampai Git push tadi ya. Nah, itu. Jadi ini ya, harus ada aplikasi Git di komputer kita. Ini di komputer kita ya. Nah, kemudian membuat akun di Heroku. Membuat akun di Heroku. Coba. Tadi sudah saya tanya ya. Ini udah ada yang punya nggak di Heroku?
Misalkan di sini ya. Membuat akun di Heroku. Apa tadi ininya? Heroku.com. Di sini. Anda buat akun. Oh, ini saya udah masuk ya. Anda buat akun lah kayak biasa ya. Sehingga ini kan punya saya. Ini saya udah mau upload beberapa aplikasi juga di Heroku. Ya. Jadi Anda buat akun di Heroku tadi. Sampai mana tadi? Ini ya. Membuat akun di Heroku. Kemudian di komputer Anda ada PS Code. Nah, ada PS Code. Ini kayaknya perlu saya tanya juga ya. Siapa yang sudah buat akun di Heroku? Sudah pernah buat? Wah, si Krisna sudah. Baru tadi, Pak. Oh, baru tadi ya, nggak apa-apa. Kalau lagi megang komputer ya. Itu lumayan itu. Saya lupa berapa mega yang gratisnya ya. Ada cek nggak, Krisna? 50 atau 500 mega ya? 500 mega, Pak. 500 ya? Wah, lumayan lah. 500 ya. Tapi nggak semurah hati Google ya. Kalau Google kita dapat 15 giga. Tapi Heroku banyak aplikasi yang bisa kita ininya ya. Dia sudah punya server-server yang tertentu gitu yang bisa kita upload aplikasi kita. Oke, yang lain silakan ya. Membuat akunnya biasa aja tuh Heroku, kayak kita buat aplikasi biasa. Cuma yang versi terakhir kalau kita baru buat akun dia ada banyak nanya masalah security, nanti Anda pilih aja ya. Itu kayak Google itu supaya aman ya. Dia minta mau security akun kita seperti apa supaya jangan dicuri orang. Oke, tadi Heroku sudah. PS Code. Nah, ini ada nggak yang belum punya? Ini bukan yang sudah punya. Ada nggak yang belum pernah menginstal PS Code? Ayo angkat tangan, nggak apa-apa. Nah, kalau banyak yang nggak punya nanti saya contohkan. Tapi kalau udah punya nggak perlu ya. Cuma ini di download di sini nanti diinstal. Berarti udah pada punya ya PS Code ya. Oke. Kemudian, menyiapkan template indeks HTML. Nah, ini template-nya ya kayak gimana tampilan yang kita inginkan kan biasa kan kalau web itu kan tampilan awalnya kan dari indeks HTML. Nah, seperti tadi yang punya dari pelatihan Devkominfo tadi itu karena template-nya itu kita bisa ganti ke template yang lain ya. Nah, untuk tugas Anda ini karena Anda baru pertama ya. Tugas pertama ini di mana ya? Tugas pertama. Nah, itu sudah saya siapkan file ini, saya lihat dulu ya. Tugasnya latihan gitu ya. Sebenarnya tugasnya untuk latihan ya. Karena tadi kan sudah saya sebut ya. Nanti UAS-nya Anda membuat aplikasi model data mining aja ke web, ke Heroku ini nanti. Jadi makanya Anda harus cukup perhatikan banget. Nah, ini contoh template. Nah, ini template yang contohnya yang udah saya siapkan seperti ini nanti. Ini kalau dibuka. Kalau dibuka, mana dia? Seperti ini nanti. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Iya, ini template ini. Ini kan HTML. Ini berarti pakai form ya kan? Pakai form. Ini button gitu ya. Ini div, ini ada 3 div ya. Ini div, ini div, ini div ya. Nah, ini udah saya ganti gambarnya. Nah, ini kalau nanti Anda wajib ada NIM sama nama Anda ya. Mau Anda letakkan di sini atau mau di mana gitu ya. Punya saya dulu. Punya saya kan saya letakkan di sini nih. Ini waktu saya ikut pelatihan. Nah, terserah, ini kan Anda udah belajar web ya. Anda boleh, ini contohnya saya letakkan di sini. Ini kalau Anda mau, waktu Anda mengumpulkan tugas nanti, pas saya buka, ini harus nama Anda. Di Heroku nanti ya. Ya, ini contoh template-nya. Nah, nanti kita lihat coding HTML-nya. Ini kan cuma template-nya. Kalau mau lihat coding HTML-nya,
Ini ya, ini buka aja nih mau pakai apa, Notepad ya. Buka ini pakai Notepad. Atau saya buka dulu pakai ini ya, Notepad Plus. Seperti ini nih, ini HTML biasa ini. Kayak doc HTML ini ya. Ya apa? Ini diambil juga dari salah satu template apa nama template-nya ini? Ini template. Ya, pakai Bootstrap juga boleh ya. Ini kepakai div ya. Nah, ini yang tadi kode plus tadi ya. Karena ini pakai persen ini. Kalau ibaratnya kalau kita itu kayak PHP-nya gitu ya. Nah, cuma ini dia pakai engine yang digunakan oleh Flash gitu ya. Nah, ini dia kalau untuk membuat apa ya, pemilihan yang untuk ini tadi ya, pemilihan apa itu namanya? Ini tadi ya. Ini untuk membuat ini. Nah, buat seperti ini. Buat nama pilihannya seperti itu nanti. Oke, itu tadi kita kembali ke persiapan tadi yang ada di sini ya. Oke, template-nya itu nanti ya. Kemudian, nah, Anda menyiapkan program Python. Nah, program Python yang dimana di dalam program itu menggunakan library Flash, karena kan nanti kita framework Python kita pakai webnya yang pakai library Flash. Kemudian bagaimana mengkoneksikan template HTML kita ke model PKL, model yang kita simpan tadi ya. Nah, di situ. Nah, ini juga udah disiapkan untuk Anda. Nah, ini dia. Ini contohnya nanti formatnya seperti ini. Saya buka pakai Notepad++. Nah, seperti ini. Ini kita import Flash ya. Selain Flash kita import beberapa library yang lain ya, yang ada di library Flash ya. Ini objek-objeknya gitu ya. Ini pickle kita ini karena kita kan mau, nah ini kan ini pickle di sini kita load ya. Nah, setelah kita open kemudian kita load, nah sehingga nanti bisa digunakan. Nah, ini perintah-perintah struktur Python kalau berbasis framework Flash ya, mau digunakan oleh Flash. Nah, ini strukturnya. Ya, nanti bisa Anda baca di modul yang tadi ya, bagaimana struktur ini. Yang wajib ini ya, ini kan Python ini ya, upload-nya, ini ngasih namanya, membuka modelnya. Nah, ini perintah wajib ya. Root. Ini indeks nanti karena nanti ini dipanggil nanti filenya langsung namanya indeks ya. Nah, ini tempat aplikasi memprediksinya ya. Ini mengambil data dari HTML. Jadi ini seperti apa, post ya kalau di PHP kan. Di post diambil datanya. Nah, kemudian datanya digunakan pakai model yang tadi. Hasilnya dalam bentuk variable output. Inilah yang ditampilkan ke indeks HTML. Gitu nanti. Ini untuk manggilnya ya. Untuk manggilnya ini juga udah formatnya udah seperti ini. Ya, jadi ada beberapa persiapan tadi. Nah, ini ada persiapannya. Anda menyimpan model Anda dengan library pickle. Tadi udah ya. Kemudian Anda menginstal Git. Tadi ya. Kemudian Anda membuat akun di Heroku. Anda punya VS Code di komputer Anda ya. Anda menyiapkan indeks HTML yang indeksnya nanti harus dikombinasikan dengan kode Flash kalau ada form ya. Ya pasti ada formnya ya untuk menginputkan data. Dan menampilkan datanya itu nanti pakai kode Jinja Template Engine ya. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh, Anda cari Jinja Template Engine ya. Ini script semacam kayak kita belajar script PHP yang baru lah gitu. Ya, karena engine-nya pakai engine Jinja ya. Kemudian nanti, nah Anda menyiapkan aplikasi Python dengan format tadi yang sudah disiapkan. Nah, untuk contoh Anda yang jadi tugas Anda nanti, semua ini nanti udah ada di portal yang mana dia ini, sini ya. Ini udah disiapkan di sini di file DS deployment linear regression. Jadi nanti Anda tugas Anda adalah bagaimana caranya mendeploy ini aplikasi
model yang tadi itu ya ke Heroku. Nah, ke Heroku nanti. Itu tugas Anda nanti ya. Tugas Anda ke Heroku sehingga menjadi sebuah aplikasi yang bisa diakses dalam bentuk aplikasinya kan fungsinya regresi linear ya. Bisa diakses dari itu. Oke, kita mau cobakan gimana itu Pak cara menguploadnya. Nah, oke, gimana Pak cara menguploadnya? Nah, ini berarti ini saya banyak banget ini. Ini tadi udah ya, ini aplikasi Python-nya. Ini tadi GitHub. Ya, saya tutup dulu. Ini VS Code. Ya, apa ini? Ini GitHub. Oh, ini contoh aplikasinya ya. Ya, saya lepas dulu ya. Oke. Ya. Jadi ya kita mau cobakan yang ini nih, yang ini sebelah sini. Ini kan tadi udah ya, persiapan udah. Yang mau kita cobakan langsung adalah mendeploy model Python ya yang sudah jadi tadi ya dalam bentuk model PKL ke web dalam bentuk web ya menjadi web aplikasi web ke Heroku. Nah, ini langkah yang 7 ini mau kita lakukan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Langkah yang 7 ini. Nah, cara melakukannya kita bisa dari prompt, bisa dari terminalnya VS Code. Nah, ini untuk ini ya, saya tutup dulu ya. Ya. Jadi nanti Anda upload file yang ada di portal ya. File yang ada di portal. Nah, mana dia filenya? Untuk 15 deploy. Ini file ini Anda upload, Anda ekstrak ini jadi folder ini nanti ya langkah-langkahnya. Jadi folder DTS deployment linear. Nah, di dalam folder ini sudah ada semua. Ya. Sudah ada ini model PKL-nya udah ada, sudah disimpan ya, sudah dibuat duluan. Kemudian template index HTML-nya udah ada ini. Boleh Anda modifikasi lah nanti ya. Silahkan kalau yang mengerti HTML. Kemudian aplikasi Python-nya juga sudah ada. Nah, ini file requirement-nya juga sudah ada, nanti tinggal dimasukkan ke environment-nya setelah kita create. Nah, kita gimana caranya kita mau masuk ke folder ini ya, ke sini gitu ya. Nah, kita buka VS Code ya. Buka VS Code, ini VS Code. Mana VS Code saya? Ini. Buka VS Code Studio. Visual Studio Code ya. Punya Microsoft ini ya. Ini ya udah pasti punya lah ya. Oh, ini tadi saya udah ini ya. Nah, nanti Anda file open folder. Kalau belum ya, ini tadi karena saya udah ya. Nah, ini open folder, Anda cari folder tempat Anda ini tadi ya. Yang Anda ekstrak tadi ini dia. Ini di sini. Ini di open select folder ya. Nah, ini dia ada folder template ya. Kemudian filenya ada ini file Python aplikasi. Ini file PKL ini berbentuk binary ya. Berbiner ini ada beberapa readme gitu ya. Ini profilnya. Ini ada petunjuk. Nah, ada petunjuk nanti bisa Anda baca ya. Jadi nanti aplikasi yang mau Anda deploy ke Heroku yang sudah diberikan ini, inputnya ada 3. Ada age, umur, ada jenis kelamin, ada smoker, ini apakah dia perokok atau tidak tadi ya. Nah, outputnya itu 1, yaitu besar ini ya, besar dapat asuransi. Nah, di sini juga dijelaskan ada file index yang berisi template website, ada file appy ini ya, appy ini berisi konfigurasi ya dalam bentuk coding Python untuk di root ya ke API-nya untuk disambungkan ke kelasnya ya. Ini model PKL, model yang sudah kita simpan.
kita simpan tadi ya contohnya ya, setelah training dengan evaluasi sudah lolos, nah kita simpan dalam bentuk PKL. Oke, ini kalau ada file request ya, di sini nggak ada ya. Kemudian nah ini requirement berisi daftar library yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Nah, ini apa isinya? Jadi nanti yang perlu diinstal nanti ada Flash, library-nya ya, kemudian library Unicorn dengan Scala ya, Oke, ini yang template tadi. Nah, ini template tadi isinya ini. Jadi kalau pakai VS Code kita bisa, ini dia tadi ya. Yang kalau mau Anda kotak-katik ya di HTML ini. Ini aplikasi Python-nya tadi yang berbentuk mengakses library Flash dan Pekal dan teman-temannya ya dengan bagaimana mengakses variabel yang dikirim dari indeks HTML ini tadi. Nah, di sini kan ada form ya. Ini kan HTML ini pakai form ya. Mana formnya? Form itu kan biasanya ada action-nya. Form, action. Nah ini. Form, ini action. Nah action-nya ke sini. Ke predict. Predict itu di mana? Predict itu yang ada di app PY. Di sini, ini app PY ini kan mengakses indeks ini di HTML. Nah, dikirim ke sini ini seperti PHP ya, seperti PHP. Jadi ini name-nya usia, ini name-nya kan masing-masing punya name ya. Ini kasih name, ini namanya ya, yang nanti akan diakses di sini. Nah, di sini nih sex. Nih, kalau name nanti diambil juga di sini supaya namanya ikut ditampilkan di mana di halaman indeks ini nanti ya. Di halaman indeks ini di sini kan, nah, kalau yang name kayaknya langsung ya. Ya, usia, jenis kelamin ada 3 ya. Perokok ya, perokok ya. Usia, jenis kelamin, perokok. Itu name, kalau di sini age ya. Di sini age, kalau kita lihat di sini. Ya, jadi ini sudah Anda bisa langsung gunakan di sini dari ya. Ini untuk nampilkan ya, ini untuk display-nya, ini untuk inputnya formnya. Itu tadi yang indeks tadi itu ya. Kalau Anda mau baca ya nanti bisa Anda pelajari lah lebih jauh yang sudah belajar web ya. Nah, ini aplikasi ini mau kita apakan namanya? Mau kita buat menjadi aplikasi web. Jadi dari Jupyter modelnya, nah, kita simpan jadi model PKL. Nah, ini kan hasil dari percobaan kita di Jupyter ya, model titik PKL tadi. Kemudian kita siapkan ini app.py dengan struktur yang tadi dengan indeks HTML sebagai template-nya ya, tampilan web kita. Nah, gimana caranya supaya ini jadi sebuah aplikasi web? Nah, ikutin langkah yang tadi itu ya. Ikutin langkah ini. Nah, ikutin aja nih langkah ini. Nah, caranya gimana? Kalau kita pakai VS Code, pertama tadi disuruh ngapain? Conda create name. Nah, name-nya nanti adalah nama, terserah mau name-nya apa, tapi kita harus tentukan gitu nanti namanya, kalau bisa sama dengan nama yang ada di Heroku nanti. Nah, supaya sama, name-nya nanti kita ini Conda create name ya, nama ininya, nama foldernya gitu ya, nama folder aplikasi kita, kemudian nanti di Python versinya versi berapa. Nah, kita melalui VS Code. Nah, dia VS Code. Nah, ini VS Code. Nah, dari VS Code ini kita bisa langsung ke terminal. Nah, itu bagusnya VS Code, kita diberi fasilitas untuk langsung ke terminal CMD ya. Di CMD ini ada ini, terminal, nah, new terminal. Nah, ini kayak kita di CMD, cuma dia pakai PowerShell ya. Pakai PowerShell. Nah, ini kan kita langsung masuk ini ke folder sekarang ini. Ini nama foldernya cukup panjang. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, nanti kita mau ngasih namanya, nama foldernya ini aja. DTS deployment ya. Oke, langkah pertama tadi apa? Create ya. Ini bisa nggak kita buat 2 ya? Saya coba ya.
atau atas bawah ya. Ya udah gini aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini Conda Create. Nah, perintahnya Conda nggak kelihatan ya. Sini ya. Ke atas. Nah, ini nomor 1 ini ya. Buat environment di folder ATP. Jadi Conda dari sini ya. Ya. Conda create name. Name-nya tadi ini. Kita kasih ini aja. Nah, name-nya DTS deployment linrec. Nah, ini. Name-nya boleh apa aja ya, tapi nah, supaya sama foldernya DTS deployment linrec main. Nah, kemudian Python sama dengan, nah ini Python kita versi berapa? Nah, Python saya versi 38, saya buat 3.8. Udah, begitu. Dari mana saya tahu 3.8? Coba. Kan caranya kan gimana? Dari gimana tahu versi Python kita? Dari sini ketikkan Python V besar ya. Oh, yang dari sininya 397 ya. Tapi yang dari sininya ya semestinya ya. Coba ini saya simpan dulu. Tadi semestinya dicoba dulu tadi ya. Ini saya cek dulu Python saya versi berapa. Python V besar. Nah, itu yang di environment ini Python saya versi 382 yang terhubung ke VS Code ini ya. Berarti nanti saya pakai 382. 382. Berarti create. Hilang dia. Apa tadi? Ulang lagi di atas. Conda create name. Nah, name-nya yang ini tadi. Name DTS deployment linrec main. Nah, kemudian Python sama dengan 3.8.2. Nah, terus 3.8. Udah, di enter. Nah, ya. Oh, dari VS Code saya tidak dikenal Conda ya. Wah, ini Conda belum didaftarkan ini di situ. Iya ya. Ya, jadi karena belum tidak dikenal, kita masuknya bisa ya tidak harus dari terminal ini ya. Masuk ke ini aja ya. Itu. Jadi kalau Anda udah dikenal Condanya di VS Code Anda, itu kan tinggal nyeting di environment ya. Tapi biar langsung ini saya pakai ini aja saya. Saya pakai Promana Conda aja. Nah, ya, tapi syaratnya harus masuk ke folder yang tadi. Ya, folder tadi ya. Foldernya apa tadi? Jadi intinya kita harus berada di folder kita. Nah, ini. Folder ini. Saya copy. Jadi saya berganti karena Conda saya belum dikenal. Nah,
bisa masuk ke sini. Nah, saya masuk ke sini. Di sini saya kasih perintah Conda tadi ya. Nah, ini kan di sini kan dikenal ya Condanya ya. Kita bisa tahu dari Conda versi berapa sih? Nah, versi 4 ya. Oke, jadi kita terminalnya saya pakai ini ya. Kalau Anda nanti mau pakai VS Code, silakan. Boleh ya. Tapi saya mau pakai yang yang penting kan kita masuk ke terminal ya. Perintahnya tadi, nah, supaya berdekatan, kita letakkan di tempat sini. Sini. Ya. Conda create name, namanya tadi DTS, namanya nggak usah panjang-panjang ya. Deployment Anda boleh tukar aja nanti ya namanya, panjangan ya, lupa saya. Ini main DTS deployment linrec main, kemudian ini Python versinya. Nah, kalau di sini versi 39 ya, 3.9. Oke, di enter. Oke, jawab dengan yes ya. Karena dia membangun environment, maka ada beberapa library gitu yang diinstalkan gitu ya di environment itu. Jadi diingat tadi nama environment kita adalah nama foldernya ya. Ya, selama kita melakukan ini kita harus tersambung ke internet. Karena setiap environment dia akan menginstal, mengambil ke server ini ya, ke server environment-nya. Nah, seperti ini nih, dia download dulu. Nah, ini udah selesai. Jadi langkah nomor 1 sudah selesai, baru langkah nomor 2 kita aktifkan. Nah, perintahnya Conda aktif. Conda aktif, activate. Dengan nama yang tadi. Namanya tadi apa? Karena namanya panjang, saya copy aja ya. Nah ini namanya nih. Nih, DTS. Oke. Iya, kita aktifkan. Saya Ctrl V aja di sini. Nah, oke, sudah aktif ya. Activate, salah, salah ketik. Oke, udah langkah nomor 2 sudah kita lakukan, yaitu mengaktifkan environment yang sudah kita buat tadi sudah aktif dengan perintah Conda activate. Kemudian kita install. Nah, kita install library-library yang ada di dalam ini, yang di dalam daftar tadi ya. Kita tadi sudah dalam daftarnya itu. Nah, bisa saya dir dulu ya. Nah, di sini nih, di requirement txt ini langkah nomor 3 ya. Jadi perintahnya pip, langkah nomor 3 itu ya, pip install min_r. Nah, ini n requirement txt. Ya, requirement txt. Isinya tadi apa?
Nah, isinya tadi kan kalau kita lihat pakai VS Code, requirement itu isinya nih nama-nama library yang dibutuhkan oleh model kita. Nah, itu kita install ke dalam environment yang sudah kita buat di sini. Nah, ini dengan perintah pip install min-r requirement, ini nama filenya ya. Kita tinggal kita install. Nah, jadi diinstal nih. Tergantung internet kita, ini butuh waktu ya. Karena kayak Escaler nanti kan itu diinstalkan yang baru ya. Nah, Escaler yang agak besar ya, 7,2 mega. Nah, dengan beberapa dependensi yang lain yang terkait dengan library yang tadi kita panggil di requirement. Ini sambil kerja ini udah langkah nomor 3. Langkah nomor 3. Ya. Ditunggu. Ini kelihatan ya komen-komnya? Halo? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Takutnya udah lepas aja di internet. Nah, ini tergantung kecepatan internet kita ini. Nah, dia lagi nginstall ini ke servernya library-nya ya. Internet saya mungkin kurang cepat ya. Nah, udah mulai. Nah, udah selesai ini. Jadi selesai kita membuat aplikasi ini, udah jadi aplikasi web. Tinggal kita panggil ya. Nah, cara manggilnya ini yang nomor 4 ini. Python nama aplikasinya kan appy. Nah, ini kalau kita panggil Python, nama aplikasinya kan app.py. Nah, ini begitu kita jalankan, nah, restart, nanti kita dikasih, nah, kita mengaksesnya begini. Kita mengaksesnya dengan 127.0.0.1, nomor portnya 5.000. HTTP ya, HTTP. Saya buka browser pakai ini aja ya, pakai apa ini? Pakai Microsoft Edge. Berapa tadi? 127.0.0.1. Nah, kemudian nomor portnya 5.000. 1, 2, 3. Saya enter. Nah, ini udah jadi nih aplikasinya. Ini udah jadi ya. Kalau saya coba, umurnya 23. Jenis kelaminnya perempuan. Dia perokok? Tidak. Berapa diprediksi? Nah, diprediksi 3.889. Jadi dari model, ini kan percobaannya di Jupyter ya. Dari Jupyter, kita simpan jadi PKL. Sekarang ini sudah dia di halaman web. Dengan template di indeks HTML tadi. Ini template-nya bisa kita tukar nih. Minimnya kan masih kosong. Jadi ini sudah jadi aplikasi web nih. Ya, semula di Jupyter menjadi aplikasi web. Langkahnya ya sederhana aja ini, asalkan persiapannya udah ada semua, ini langkahnya seperti ini saja. Sampai jadi itu sampai langkah 4 dia udah langsung jadi tadi. Tadi saya ada kendala di penamaan. Namanya terlalu panjang, nanti Anda boleh tukar ya. Jadi saya copy paste tadi namanya. Oke, itu seperti itu caranya membuatnya menjadi aplikasi web. Jadi dari prototype, ini kan di Jupyter ini prototype. Ini menjadi aplikasi web. Ini tampilannya kok begitu, Pak? Tampilannya tergantung file index HTML. Bagaimana data-data ini diambil? Itu diambil dengan framework Flash namanya, framework Flash dengan script tadi yang bisa kita pelajari ya, kita lihat tadi di dalam indeks HTML-nya maupun di dalam app.py-nya ya, aplikasi Python. Begitu. Nah, sekarang ngapain lagi? Ini kan aplikasinya masih letaknya di komputer saya, di desktop. Nah, sekarang kita mau letakkan di server yang online yang kita sudah buat ya, misalkan di Heroku. Nah, makanya kita sekarang ke Heroku. Gimana caranya aplikasi yang sudah kita buat itu, dia kita upload ke Heroku. Cara menguploadnya gimana? Cara menguploadnya kita punya akun dulu di Heroku ya. Nah, ini saya sudah punya akun. Nah, ini ya. Ini saya udah punya akun ya.
Udah ini sudah. Jadi dari kalau kita udah login berhasil, nah dia nanti ke sini, kita ikuti langkah yang tadi. Langkah nomor 5. Ngapain langkah nomor 5? Masuk ke Heroku. Kemudian kita create new aplikasi. Nah, masuk ke Heroku langkah nomor 5 ya. Ini kan kita udah masuk. Masuk ke Heroku ini kan ada tombol create new application. Nah, ini kita create. Create. Nah, kita kasih namanya nah ini namanya yang panjang tadi ya. Namanya tadi, nah ini tadi namanya. Saya takut salah ketik. Nah, kalau salah namanya nggak dikenal. Namanya DTS Development Lead. Nah, tadi di Heroku. Nah, ini namanya, boleh namanya apa saja ya. Karena tadi udah terlanjur namanya panjang. Nah, itu namanya dikasih DTS Deployment Lead. Wah, namanya nggak boleh katanya. Kenapa nggak boleh? Not available. Oh, karena sudah pernah ada nama ini. Saya kasih 2 ya. Is available. Tadi katanya nggak available ya. Ya, ini hanya 2 pilihan ya. Amerika atau Eropa, ini kita pilih Amerika. Ya. Oke, kita create. Kita create. Nah, ada. Jadi ya, dengan nama create dev deployment rack. Nah, sekarang kita mau upload ke sini. Ini yang sudah kita buat apanya tadi, salah satu istilahnya itu kalau di GitHub itu namanya repository. Nah, itu kalau istilahnya repository kalau di GitHub ya. Kita kan sudah buat ya dengan namanya DTS Dev Deployment Lean Rack. Nah, sekarang kita mau upload dari sini. Nah, kita nguploadnya dari prompt tadi ya. Prompt tadi di mana? Ah, bukan dari sini ya. Mana prompt? Kebanyakan prompt. Nah, dari sini. Yang dari satu ada, iya dari sini nanti kita upload. Ini kan dia sedang jalan ya, ini kita kontrol C aja ya. Nah, oke, sekarang kita gimana cara menguploadnya ke server Heroku. Nah, ikuti langkah ini. Ikuti aja langkah ini ya. Pertama, masuk ke Heroku, create new aplikasi. Tadi udah ya. Sekarang nomor 6. Login ke Heroku. Nah, ini login ke Heroku dari sini. Dari prom ini ya, dari prom Anaconda ini ya. Perintahnya apa? Login itu adalah Heroku login min i. Nah, Heroku login min i. Enter. Ya, atau Heroku login aja ya. Ya. Herokunya tidak dikenal. Ya, nggak dikenal Heroku di situ ya. Bisa saja di sini ya. Heroku login min i. Ya, kita lihat di sini. Kalau tadi halaman 116. Sumbernya dari sini ya. Ini tadi udah. Kita apa tadi ini? Kita sudah buat.
Oh iya, kita masuknya ke Heroku ya. Nah, ini ke promnya Heroku. Ya, karena kita harus menginstal CLI-nya Heroku dulu ke komputer kita, gitu, baru dikenal gitu tadi ya. Di sini kalau nggak salah ada cara menginstalnya. Nah ini kita ya ini itu tadi yang ketinggalan ya. Kita harus download dan install Heroku CLI ke komputer kita. Oke, ini saya download dulu ya. Saya download dulu. Ini komputer saya Windows 64 bit. Ada yang lewat di petunjuknya ya. Berarti di sini saya tambahkan ya, biar nanti Anda jangan ini ada kelewatan. Ya, untung saya ganti komputer ya. Kalau nggak ganti komputer nggak tahu kalau sebenarnya kita, nah ini download Heroku mana ya? Sini aja ya.